Satu Ponjong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pegawai SMP Negeri 1 Ponjong, yang saya hormati Bapak Ibu Komite serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan materi, saya kontrak belajar dulu. Saya ini adalah SMP kelima yang saya kunjungi di bulan Ramadan, dan saya selalu menganalisa agar pendidikan karakter, sopan santun, tata krama kita junjung tinggi, terutama ketika ada ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul disampaikan, kita harus tenang. Maka saya sampaikan kontrak belajarnya. Anak-anak setuju? Setuju? Yang pertama, ketika saya menyampaikan materi, dimohon dengan hormat anak-anak tidak berbicara sendiri. Mata saya akan menjangkau ke seluruh sudut-sudut yang ada, dan yang berbicara sendiri saya akan coba kondisikan agar tidak ada persepsi anak-anak kalau ada orang berbicara kemudian berbicara sendiri, itu satu kebaikan. Setuju? Oke. Yang kedua, tidak boleh kepalanya ditundukkan, jadi melihat dan fokus. Oke. Karena kalau menunduk ngantuk. Yang ketiga, duduknya bersila. Jangan memeluk lutut. Kalau memeluk lutut nanti ngantuk. Yang keempat, tidak boleh mengganggu teman yang lain untuk fokus. Tidak boleh mengganggu. Yang kelima, ikuti instruksi saya. Insya Allah yang baik-baik. Siap? Oke. Saya yakin saya tahu persis rekam jejak SMP Negeri 1 Ponjong. Ini adalah sekolah yang berprestasi. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Sebelum saya mulai, kita akan kondisikan dulu, fokus anak-anak sekalian. Tepuk satu. Itu tandanya tidak santun, karena saya mengkomando satu. Oke, kalau kelihatan saya panggil ke depan. Tepuk satu, dua, tiga. Semoga tidak disengaja. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, maka Anda tepuk sekali. Kalau saya mengucapkan selamat siang, tepuk dua kali. Kalau saya mengucapkan selamat malam, tepuk setengah kali. Setengah kali itu nggak nyampe, karena malam-malam tidak boleh berisik. Oke ya. Paham? Jangan lemes lah. Paham? Siap. Oke. Nomor satu, dua. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Masih kurang fokus ini. Masih kurang fokus. Biar fokus dulu. Saya kalau menyampaikan materi terbiasa fokus. Oke. Dan menurut penglihatan saya, ini anak-anak SMP Negeri 1 Ponjong ini besok akan menjadi generasi emas yang sukses dunia akhirat. Selamat siang. Mohon maaf kalau suara saya agak serang-serang karena ya maklum. Selamat siang. Terakhir, tepuk semangat. Dan kamu tepuk semangat. Coba. Oke, kalau saya bilang, oh
semangat, tangan kanan, tapi jangan sampai nyampluk kancane. So ke kanan, nah, plak plak plak, ma ke kiri, plak plak plak, nah ke depan. Apakah anak-anak siap? Lemas ini belum bisa menerima nuzul Quran. Apakah anak-anak siap? Nomor 1, nomor semangat. Kita tepuk sekeras-kerasnya untuk alma mater kita tercinta. Yuk. Saya akan menghitung 3 kali, semuanya diam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'dah. Nanti konsekuensi yang tidak fokus saya panggil ke depan biar fokus. Tak damoni bun-bunani, tak tungani. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pondok, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMP Negeri 1 Ponjong, Bapak Ibu Komite dan anak-anakku sekalian, salon orang-orang sukses dunia dan akhirat. Dulu bumi ini sebelum dihuni oleh manusia sudah terlebih dahulu dikelola dan dimakmurkan atau dimanage oleh bangsa jin. Bangsa apa? Nanti disediakan doorpress dari panitia. Anda harus menyimak. Doorpressnya sangat menarik dan siapa yang fokus insya Allah mendapatkan doorpress. Maka menurut literasi Islam, jin itu lebih tua dari manusia. Namun jin kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Terjadi peperangan, saling membunuh, bermusuh-musuhan, berbuat kezaliman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi, memerangi, memberantas, membasmi jin-jin yang berbuat kerusakan tersebut. Kalau perang malaikat dan jin menang mana kira-kira? Akhirnya karena para malaikat ini memerangi jin, maka banyak jin yang lari terbirit-birit bersembunyi dari kejaran para malaikat. Akhirnya banyak jin yang melarikan diri ke samudra. Maka jin yang ada di laut itu adalah jin-jin senior. Mungkin termasuk Nyi Roro Kidul kalau ada. Tapi yang jelas di laut itu jinnya adalah jin senior sejak zaman dulu. Juga ada yang lari ke gunung-gunung yang tinggi, termasuk
Gunung Merapi. Maka saya yakin Bapak Ibu guru karyawan dulu waktu masih muda, meskipun sekarang masih muda, itu pernah melihat film-film yang paling fenomenal tentang dunia perjina di Indonesia. Yang pertama Dendam Ratu Kidul. Bintangnya sinten Pak? Alhamdulillah. Kalau saya kecil dulu, film yang kedua paling fenomenal adalah Misteri Gunung Merapi. Mak Lampir. Ini mengisahkan hegemoni atau pengaruh jin-jin senior baru di Jawa, belum yang lain. Nah, ketika terjadi peperangan, para jin ini banyak yang melarikan diri, banyak yang bersembunyi. Anak-anakku, malaikat ini menemukan, kalau manusia seorang, kalau jin berarti sejin, sebuah jin ora wangun to ya. Seekor jin ora wangun. Sejin, bayi jin menemukan bayi jin yang ditinggal oleh bapak dan ibunya. Kira-kira bayi itu bisa berperan atau tidak? Tidak, berarti kan dia tidak berbuat kejahatan. Maka bayi jin yang bernama Abu Kurdus. Siapa? Bukan Abu Kardus ya. Abu Kurdus ini dibawa oleh para malaikat naik ke langit dan dirawat oleh malaikat tinggal di surga. Akhirnya Abu Kurdus ini besar di surga bersama kelompok para malaikat. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Siapa manusia yang pertama? Adam. Manusia itu langsung jadi manusia atau evolusi dari kera? Siapa yang merasa keturunan kera tunjuk jari? Tidak ada. Siapa yang merasa keturunan Adam sebagai manusia tunjuk jari? Siapa yang ragu-ragu tunjuk jari? Nah, oleh karena itu manusia yang pertama dalam Al-Quran adalah Adam. Kita sebagai pelajar boleh menjadi observer. Observer itu apa ya? Ya, orang yang melakukan penelitian atau kita memperbanyak literasi kita tentang pendapat-pendapat yang banyak, termasuk literasi tentang teori Charles Darwin bahwa manusia itu hasil evolusi dari kera. Tapi sekedar sebagai observer, tidak perlu menjadi believer atau orang yang meyakini. Paham? Nomor 1, selamat siang, selamat malam. Wes malam itu. Oke, keren ya sampai nanti satu banyak. Terus anak-anak, Allah menciptakan Adam. Allah kemudian dari Adam menciptakan Hawa, ini manusia yang pertama. Nah, dulu kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ini sudah diberi tempat oleh Allah di surga. Di mana? Oke. Allah mengatakan, ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah engkau, wa zaujukal jannata, dan istrimu, pasanganmu di surga. Berarti kakek nenek moyang kita rumahnya dulu di mana? Kita besok mau pulang kampung ke rumah kakek nenek moyang kita atau tidak? Mau?
Nanti ceritanya sampai 5:30 lebih. Hei, anak-anakku, Adam dan Hawa sebagai kakek nenek moyang manusia diberi jatah oleh Allah tinggal di surga. Tapi Allah mempersilahkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan apa saja yang ada di surga ini makanlah, nikmatilah. Ora usah pakai bu. Nanti pas buka nikmati saja apa yang kamu bawa. Merasa ora kepenak, nikmati. Tapi ada satu yang tidak boleh kamu lakukan di surga ini, wahai Adam dan istrimu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kamu berani-berani mendekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memetik pohonnya, apalagi memakan buahnya. Fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu berani memetik atau memakan buahnya, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang celaka. Ini larangannya. Kemudian mohon maaf, kalau manusia, jin, malaikat itu yang paling keren yang mana? Mana yang paling keren? Manusia. Siapa ya? Tadi malaikat. Ada yang bilang yang paling keren jin, itu ada nggak? Oke, coba kita analisa anak-anak. Setelah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di surga, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam apa itu al-asma, semuanya. Para ulama tafsir mengatakan al-asma itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka manusia ini peradabannya paling maju. Manusia peradabannya paling maju. Dan Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling sempurna. Maka Allah katakan kepada para malaikat yang menghuni surga, wa id qulna lil malaikati, dan ingatlah kalian semua ketika aku Allah mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud hormatlah kalian kepada Adam. Malaikat suruh sujud kepada Adam untuk menghormati. Berarti keren yang mana? Keren yang mana? Manusia. Keren manusia. Nah, fasajadu, maka malaikat semuanya bersujud untuk menghormati Adam, illa iblis, kecuali satu, yaitu iblis. Iblis itu siapa? Dalam literasi Al-Quran, iblis itu kana minal jinni, adalah dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, yang balelom ingkar terhadap perintah Tuhannya, yaitu Allah. Nah itulah loh, kok ada bangsa jin yang bisa naik ke surga. Tadi malaikat saat perang bawa apa ke langit? Bayi. Namanya siapa? Abu Kudus besar. Malaikat sujud. Nah inilah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak mau bersujud itu berarti ngengkel. Basa Jawane ngengkel, mbalelo, kemaki, kementrus, apalagi
Nah, itu kata-kata yang berkonotasi negatif tadi kalau diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi ablasa, yublisu, iblisan, maka ada istilah yang namanya iblis. Maka kalau ada orang yang ngengkel-ngengkel itu balelo kemaki, sesungguhnya dia terkontaminasi paham dari iblis. Naudzubillahi min. Oke, ikuti saya. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponjo siap menjunjung tinggi sopan santun. Kami siap menjauhi sifat sombong. Kami berlepas diri dari iblis. Oke, alhamdulillah, anteng-anteng. Nomor 2. Kemudian Allah sampai bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau bersujud hormat kepada Adam padahal aku yang memerintahkanmu, wahai iblis? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, ya Allah, aku itu lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Wa khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Maka iblis itu punya sifat sombong. Sifat apa? Sombong. Merasa yang paling baik, yang paling benar, orang lain itu rendah. Anak-anakku, kita, halo, saya akan menjangkau dengan dua mata saya ini seizin Allah setiap sudut-sudut sehingga anak-anak bisa fokus. Itu saya jaga. Jadi kalau ada yang gimana itu saya mesti kerosok. Oke, lanjut. Kita sebagai pelajar anak-anak tidak boleh memiliki sifat sombong, karena orang yang sombong nanti turunnya kepada bullying, membuli. Tidak boleh. Nah, paham? Hormati teman kita, sayangi teman kita. Kalau teman kita punya kekurangan pada hal yang ini, dia pasti punya kelebihan di hal yang lain. Kalau kita punya kelebihan dalam hal ini, maka kita juga punya kekurangan dalam hal yang lain. Maka hendaknya kita saling menghormati dan melengkapi. Siap? Ngelih lagi. Siap? Alhamdulillah. Sore-sore harus tetap semangat. Akhirnya, perhatikan saya. Akhirnya, iblis itu yang menyombongkan diri di hadapan Allah diperintahkan oleh Allah, fahbit minha, wahai iblis, turunlah kamu dari surga. Berarti surga itu ada di bawah ars, di bawah ars, di atas langit ke-7. Turun kamu dari surga. Fama yakunu laka anta takabbar fiha, tidak pantas makhluk yang sombong untuk tinggal di surga. Tidak pantas, kata Allah.
Biasanya kan kalau misalnya ya anak-anak yang peka hatinya, mohon maaf kamu kok rame terus, silahkan keluar saja dari kelas, tidak usah ikut pelajaran saya. Kalau aku mengistimewakan kamu, kasihan teman-teman yang lain yang bagus, itu pasti anak tersebut akan menyesal. Maaf Bu Guru, maaf Bu Pak Guru, saya tidak akan mengulangi, kan begitu. Nah ini iblis beda. Keluar kamu dari surga. Jawabannya iblis, oke. Tidak apa-apa saya keluar. Ya Allah, yang penting engkau izinkan aku tak gendro tekan kiamat. Ya, ini berarti tidak ada tandingannya ini iblis ini, nakalnya ini. Saya tak jadi penjahat sampai kiamat besok. Tolong saya diberi umur panjang. Besok aku akan menggoda anak cucu keturunan Adam agar tidak bisa pulang kampung ke kampung halamannya surga, biar bisa menemaniku di neraka. Akan aku jadikan dia pijakan kakiku agar aku bisa lebih di atas di nerakanya. Yo nek dhuwur ki ora patek panas-panas banget, mungkin seperti itu persepsinya. Apakah kita mau menjadi tempat pijakan kaki iblis, anak-anak? Mau? Oke. Maka kita lawan bisikan-bisikan iblis yang negatif, termasuk tidak fokus saat pengajian. Saya bilang mata saya akan menjangkau ke sudut-sudut agar semuanya bisa fokus. Bukan karena saya pengen dihormati, tapi untuk mendidik karakter disiplin, karakter santun, karakter fokus. Lanjut. Nah, iblis ini turun dari surga. Adam dan Hawa, anak kakek dan nenek moyang kita tetap di surga. Iblis ini dendam. Iblis dendam. Saya harus bisa menggoda Adam dan Hawa bisa turun dari surga. Ada dua pendapat para ulama dalam kitab tafsir cara atau metode iblis menggoda Adam dan Hawa di surga. Yang pertama dengan metode online atau daring dalam jaringan. Yang kedua dengan metode luring atau tatap muka. Kira-kira anak-anak nyaman online atau tatap muka? Online atau tatap muka? Oke, saya pernah ya ngajar pas corona itu online dengan Moodle. Akhirnya muridnya do Moodle kabeh. Nah, maka tatap muka itu lebih bisa untuk mentransfer knowledge atau pengetahuan. Maka tatap muka itu lebih kuat untuk bisa mentransfer values atau nilai-nilai. Ini kalau dari kita zoom, enek zoom itu dipateni layarnya bocahnya turu. Diurip ketok yang penting absen. Nah, itu bisa iso. Nek tatap muka, ayo Mas duduk bersila. Yang tegak, nah kan bisa ditegur. Beda kalau tatap muka itu. Nah, pendapat pertama, iblis itu menggoda Adam begini, kurang lebihnya. Wahai Adam, itu loh ada pohon yang buahnya seger, namanya buah khuldi. Kalau kamu bisa makan dari buah khuldi itu, maka kamu akan menjadi manusia yang langgeng, hidup selama-lamanya dan awet muda. Wahai Adam, mosok sekelas Adam, manusia pertama yang paling keren, mosok dibisiki seperti itu langsung makan. Saya nggak setuju dengan tafsir ini, tapi saya menghormati yang menafsiri seperti itu. Sama seperti bisikan.
besok rasa mangkat sekolah kan ora ketara kuwi setane sesuk pelajarane matematika gurune galak. Pernah ada yang dapat bisikan seperti itu? Pelajaran apa? Karena matematika itu penalaran. Tapi kalau sampean tidak bisa matematika, kalau berdagang bangkrut. Tes ya, tes. Yang pakai baju merah. Ini dulu, Mas. 1 dibagi 2 berapa? Berapa? 1 dibagi 2 berapa? 1 dibagi 2 1. Tepuk tangan. Semangat belajar, Mas. Ini penting matematika ini. Setiap apapun Islam apakah tidak pakai matematika? Lu pakai. Menghitung kalender pakai matematika, menghitung zakat pakai matematika. Oke. 2 dibagi 3 berapa, Mas? Enggak, yang salah ada 2 bagi 3 berapa? Oke. Enggak tahu? Enggak bisa. Belum bisa. Penting orang? Penting. Oke. 5% itu berapa, Mas? 5/100. 5/100. 5 dibagi 100 itu berapa? Tidak tahu. Ini penting ini matematika. Boleh tidak kita menyepelekan matematika? Kita harus semangat belajar matematika? Iya. Oke. Lanjut. Nomor 1. Anak-anak, saya setuju bahwa iblis menggoda Adam itu dengan metode tatap muka, offline. Ceritanya seperti ini. Saya akan menjangkau setiap sudut-sudut yang tidak fokus. Oke, lanjut. Iblis ketika itu mengetahui bahwa akan ada perjalanan para hewan-hewan yang akan naik ke surga. Entah apa acaranya. Iblis kemudian minta, wahai hewan-hewan, aku tak nunut neng suwargo. Tidak ada hewan yang mau dinunuti, diboncengi oleh iblis kecuali satu, yaitu ular. Siapa? Ular ketika itu masih punya kaki. Ada yang pernah lihat ular punya kaki? Neng ngendi? Saya tahun 90-an 8. Ada yang sudah lahir 98? Oke, belum ya? Pernah melihat ular punya kaki dengan mata kepala saya, yaitu Dragon Ball. Naga itu loh, naga. Ular berkata, wahai iblis, aku
ikut aku, tidak apa-apa, nurut. Masuklah mulutku. Nanti kalau sudah sampai surga, maka aku akan keluarkan kamu dari mulutku. Naiklah. Allah sebenarnya tahu. Sama tahunya kalau ada anak-anak ujian kemudian mencontek. Allah tahu enggak? Langsung diselentik apa ditoke baik? Apa hikmahnya? Untuk melatih kemandirian bersikap jujur. Oke. Nomor 2. Selamat pagi. Lanjut. Sampai di surga, iblis ini menyamar sebagai utusan Allah, berbohong kepada Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan informasi penting kepadamu. Dulu pohon yang sudah dilarang oleh Allah untuk didekati, sekarang sudah diperbolehkan untuk kamu mendekati, bahkan memetik buahnya, bahkan untuk memakannya. Nah, dia dibohongi, katanya diperintah oleh Allah. Coba mas, kamu pindah depan sini. Ya, ya kamu. Tidak apa-apa. Di sini depan sini. Depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses dunia akhirat. Guru tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek pada muridnya. Kalau saya kan ngajar di SMK Muhammadiyah 1 klien itu. Kalau ada anak yang kira-kira gimana, saya pegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya dungani itu. Nah, baik. Nomor 1. Akhirnya apa? Adam dan Hawa tertipu. Oh, sekarang Allah sudah mengizinkan, maka yuwari min sau'atihima, akhirnya auratnya terbuka. Barulah Adam dan Hawa sadar kalau dia berbuat kezaliman dan terkena tipu daya dari iblis. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka kemudian Adam bertaubat kepada Allah dan Allah memberinya taubat. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami telah berbuat zalim, kami sudah berdosa. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi dan celaka. Diterima tobatnya, tapi kamu harus ngelakoni prihatin, turun dari surga menuju ke bumi. Adam dan Hawa terpisah di bumi, saling mencari. Di mana engkau Adam, di mana engkau Hawa? Akhirnya Adam dan Hawa bertemu di satu gunung di atas muka bumi ini, yaitu di Makkah. Gunungnya namanya Jabal Rahmah. Gunung apa? Jabal itu gunung, rahmah itu kasih sayang. Maka di sana banyak yang berfoto-foto. Gunungnya nggak besar, cuman nggak ada pohonnya. Karena panas, saya nggak naik ketika itu. Cuman ada yang unik saya temukan. Banyak foto cowok dan cewek. Imajinasinya kalau ada foto cowok dan foto cewek dibawa ke Jabal Rahmah, nanti jadi jodoh seperti Adam dan Hawa. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos. Maka kalau
kalau kita pengen dapat jodoh yang baik, syaratnya 3. 1, soleh dan solihah, kita perbaiki diri. 2, good looking. Yang ketiga, good reckoning. Nomor 1. Oke. Akhirnya bertemu di sana, kemudian punya anak, punya cucu, punya anak, punya cucu, punya anak, punya cucu, sampai di kapane won pondok dadi kaya sampean-sampean iki. Karena dulu Adam dan Hawa tingginya kurang lebih 30 meter. Maka menurut ilmu pengetahuan sains, dulu manusia purba zaman dulu ini gede dhuwur. Karena semakin turun kualitasnya jadi seperti kita. Besok kalau kita masuk surga dhuwur meneh 30 meteran. Oke. Akhirnya anak-anak, nomor 1, nomor 2, selamat malam. Ular yang tadi membawa iblis menyelinap ke surga diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dipotong kakinya. Dipotong kakinya. Maka sampai saat ini ular tidak punya. Kalau tidak percaya silahkan nanti diobservasi, cari ular, cek kakinya. Bahkan wallahu ta'ala alam apakah ada kaitannya atau tidak, Rasul bersabda, uktulul hayat kullahunna, kalau ketemu ular, bunuh ular itu. Faman khafa ta'rahunna falaisa minna, siapa yang takut membunuh ular karena takut dendamnya ular, bukan golonganku. Kecuali ular yang masuk ke dalam rumah, tegurlah 3 kali. Kalau 3 kali tidak mau pergi, boleh dibunuh. Jangan kalau masuk rumah jangan langsung dibunuh. Bisa jadi dia adalah saudara kita dari bangsa jin yang kebanyakan berwujud ular. Maka hati-hati kalau anak-anak sering mimpi dikejar ular, bukan itu mau dapat jodoh. Anda sedang dikejar-kejar oleh demit. Oke. Sampai di sini anak-anak paham? Kemudian waktu zaman Adam semuanya menyembah kepada Allah, anak cucunya menyembah pada Allah. Zaman Nabi Idris semuanya menyembah kepada Allah. Barulah terjadi banyak penyelewengan, penyembahan kepada selain Allah, kepada patung, kepada berhala. Kemudian banyak yang melakukan kemaksiatan. Maka Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah kirimkan Rasul utusan Basyirah wa Nadhira untuk memperingatkan kita semua, ngasih Google Map. Kalau sekarang ngasih map peta melalui kitab-kitab suci. Allah kirimkan Suhuf Ibrahim, Allah kirimkan Taurat pada Nabi siapa? Taurat pada Nabi siapa? Zabur pada Nabi siapa? Injil pada Nabi siapa? Terakhir ditutup paling sempurna yaitu kitab suci kepada Nabi siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud yang ada di langit ke bumi, ke langit yang dekat dengan bumi, turun itu namanya nazala. Bahasa Arabnya nazala yanzilu nuzul. Maka kata nuzul artinya turun. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Kapan nuzulul Quran? Sekarang, orang pinter. Kapan nuzulul Quran? Ada 2 pendapat. Ada yang para ulama yang mengatakan 17 roh.
Makanya mungkin di masjid 17 Ramadan nuzul Quran. Ada yang mengatakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti saat ini. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam takdir. Lailatu malam qadar takdir. Karena dalam malam takdir itu Allah membagi takdir-takdir selama setahun seluruh jagat raya. Siapa yang akan mati tahun ini? Siapa yang akan punya adik tahun ini? Siapa yang akan jadi ketua kelas tahun ini? Siapa yang akan jadi presiden? Siapa dibagi selama malam Lailatul Qadar. Informasi itu sudah ada literasinya di langit yang dekat dengan bumi, diobrolkan oleh para malaikat. Nah ini dukun, tukang ramal, kadang pengen kepo. Untuk meramal orang kepo, mengutus demit terbang ke langit, ngerungokke percakapan malaikat. Akhirnya kadang tukang ramal sering ada benarnya, kadang tapi banyak salahnya. Karena ada demit jin mencuri informasi di langit, dilempar oleh Allah pakai bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu Allah melempar jin yang mencuri informasi di langit. Tapi kadang kita salah paham. Kalau ada meteor sret, apakah itu waktu paling mustajab untuk berdoa? Mitos atau fakta? Itu kebanyakan nonton Meteor Garden. Kalau bapak ibu guru pasti paham. Tomingso. Tolong mingkem sedikit bintangnya dulu. Oke, jadi kalau ada gitu jangan ya Allah. Kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah juga ya Allah. Jangan berdoa seperti itu. Itu namanya doanya ngebet. Nomor 1, Al-Quran diturunkan untuk memberikan map. Map itu apa anak-anak? Peta agar kita tidak tersesat waktu akan kembali ke kampung halaman kakek dan nenek moyang kita, yaitu di maka Quran itu ada 4 kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat. Yang pertama membaca. Alhamdulillah tadi dibacakan. Yang kedua memaknai, harus paham artinya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka anak-anak saya kasih motivasi, apapun besok profesi Anda, kalau bisa belajar bahasa. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata, pelajari bahasa Arab itu, fa innaha juz'un min dinikum, bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Kalau sudah dibaca, dipahami maknanya, kemudian diajarkan. Siapa di sini yang di rumahnya ngajar TPA di masjid? Banyak ya? Oke. Kalau sudah diajarkan kemudian diamalkan. Ini sebenarnya materinya masih banyak tapi waktunya mepet. Membaca Al-Quran itu besok akan membela kita pada hari kiamat. Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran akan membelamu pada hari kiamat. Man qara Al-Quran fa huwa mahirun bi, siapa yang baca Al-Quran dan pinter, faksi tajwidnya benar, sifatul hurufnya benar, fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya sama dengan malaikat yang mulia. Wa man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, fa huwa alaihi syaqun, lidahnya berat, wa yatata'ta, terbata-bata. Al-Fatihah, bertikah.
sulit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil, ada yang sering dengar imam ghairil maghdubi, padahal gha itu kan bukan kol-kolah, terbata-bata. Kata Rasulullah, ajroni, pahalanya double. Maka tidak ada jeleknya kita membaca Al-Quran, baik yang sudah fasih maupun yang belum fasih. Siap baca Quran? Oke. Baca Quran atau baca WhatsApp? Siapa yang bulan Ramadan ini sudah pernah khatam sekali? Tunjuk jari. Maju mas. Ya sini. Ini hadiahnya mana? Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan teman kita. Kenalan dulu. Namanya siapa? Dani. Oh Danu. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Dari mana alamatnya? Kerja 2. Kerja 2. Berarti kerja 2. Oke. Sudah khatam Al-Quran 1 kali? Ya. Oke. Kira-kira surat yang paling panjang yang kamu hafal apa? An-Naba. Masya Allah, tepuk tangan untuk Anda. An-Naba. Oke. Coba dibaca 3 atau 5 ayat depan saja sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Aplaus untuk teman-teman. Allah muliakan di dunia orang yang ketempelan Al-Quran. Saya tidak tahu isinya berapa. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas hadiahnya. Duduk di sami-sami. Rasul mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, man qara'a surat Al-Mulki, siapa yang mau membaca surat Al-Mulk juz 29 surat pertama, kullalailatin, setiap malam, mana'ahullah min adzabil qabri, maka Allah akan lindungi dia dari siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Siapa yang putri berani maju? Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Ya, saya yang menuju ke putri. Mbaknya hafal ya. Coba berdiri ya, berdiri. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Namanya siapa? Siva, Pak. Siva orang India itu. Saya bukan anak-anak paman. Oke, kelas berapa? Kelas 9. Alamatnya mana? Duren. Oke. Al-Mulk sering baca? Pak, masih di sana, Panggang. Di Panggang, dari Panggang. Oh iya. Di Panggang mana? Mijunan. Oh iya, oke. Aku sering di Panggang. Oke, iya, baik. Silahkan baca 1 atau 2 ayat. Ya 2 lah. Bismillah, 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 Bismillah. Kamu bisa. Pakai
percaya diri, tremor. Kita berikan aplaus untuk teman kita Siva. Bisa. Jangan tremor ya. Atau jangan-jangan karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fil khalqi rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur. Enggak, sama-sama. Iya, enggak apa-apa. SMP Negeri 1 Bonjong memang keren, tepuk tangan. Masih 3. Oke. Akut kita baca Al-Mulk, nanti Allah lindungi dari siksa kubur. Waman qara'a surat Al-Ikhlas, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas hatta yahtimaha asyra marrat, dia khatamkan sampai 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Hadis ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang hafal terjemah surat Al-Ikhlas tunjuk jari. Cowok cewek boleh. Oke, sini Mas. Siap. Iya. Apa? Al-Ikhlas. Tidak apa-apa, maju. Yang penting maju sih. Maju. Siapa yang siap mentalnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Berikan aplaus untuk teman kita. Namanya siapa? Alan. Oke. Wangi sekali kamu, pakai parfum apa? Ya Bapak. Parfumnya Bapak. Oke. Surat Al-Ikhlas. Coba dibacakan dulu Al-Ikhlas. Parfumnya Bapak, taruh polisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang bisa kamu pahami dari isi ini? Salah satu atau sesuai apa yang kamu pahami? Ayat ini bicara tentang apa menurut kamu yang kamu tahu? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Itu apa yang kamu pahami, Mas? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Allah punya anak tidak? Tidak. Allah punya bapak ibu? Tidak. Terus Allah itu gimana? Al-awwalu bila bidayah, yang pertama tanpa
tanpa permulaan, wal akhiru bila nihayah, yang terakhir tanpa ada akhirnya. Allah muliakan orang yang mau membaca Al-Quran. Tepuk tangan untuk teman kita. Sukses. Oke. Yang putri, siapa yang mau tunjuk jari? Sebentar. Oke, saya mundur lagi. Harus ke belakang. Mbak berdiri yang paling khusus. Berdiri. Namanya siapa? Lia. Saya kalau lihat bajumu itu ingat orang Tunisia. Tadi kan ada nama bayi iblis. Iblis waktu bayi, sebelum dia mendapatkan titel iblis, itu namanya siapa? Ingat tidak, Mbak? Abu Kurdus. Tepuk tangan untuk orang yang fokus. Oke, monggo. Terakhir yang cowok. Siapa yang bisa membacakan surat Ar-Rahman? Barangkali ada yang bisa. Oh ada. Oh ya, sini Mbak, sini Mbak. Oke, lewat sana. Saya kan tidak apa-apa. Saya kan suka surat Ar-Rahman. Berikan aplaus untuk teman kita. Namanya siapa? Sylvia. Sampai 13 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan. Terima kasih Mbak. SMP Negeri 1 Ponjong, kalau saya teriak luar biasa, kita sukses dunia akhirat. Oke, gitu ya, luar biasa, kita sukses dunia akhirat. SMP Negeri 1 Ponjong. Aduh, kurang semangat. SMP Negeri 1 Ponjong. Kita sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sebentar lagi berbuka. Kesan saya bersilaturahmi di SMP Negeri 1 Ponjong. Kalian semua cerdas-cerdas. Kalian semua berkarakter. Semoga besok kita semua dipertemukan di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.